Aziz, Zahiri, Agni, di mana kalian? Si Citra ini balik lagi bang. Katanya, Jar, ini dua orang ini kagak ada. Lah, masa kata saya tuh? Iya kagak ada. Terus si Citra juga masih bilang gini, kan tadi juga di trek kan kita kagak ketemu sama dua orang ini, kan dia duluan. Tapi di situ tetap lanjut jalan bang. Lanjut, nah ini ketemu ranger bang. Ranger. Iya ranger. Saya diomong gini nih bang, Dek, jangan camp di sini katanya. Oke. Di sini tempatnya angker, pos angker katanya. Dari namanya juga Samarantu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke nih sob, pada malam kali ini gue udah kedatangan narasumber pendaki asal kota Majalengka. Jadi di mana dia memiliki cerita pengalaman horor ketika pendakiannya ke Gunung Slamet. Dan ketiga temannya ini sempat hilang di tempat yang sama dan di malam yang sama. Semengerikan apa dan sehoror apa kisahnya di malam kali ini. Untuk lebih jelasnya, langsung aja kita sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam Mas Azhar. Selamat malam bang. Apa kabar nih Mas? Alhamdulillah bang, baik. Sehat bang ya? Sehat. Waduh, ini dari Majalengka ya? Iya. Berapa jam baru lo jalan? Kita berangkat jam 2 bang. Jam 2 Iya siang? jam 2 siang. Baru sampai ini malam ya? Iya baru Wah, sampai. thank you banget nih, gue merasa terhormat banget nih lu bisa datang kemari dan berbagi kisah pengalaman pendakian lu di Gunung Slamet Slamet, pada malam ya, kali ini ya, Slamet. di tahun 2025, berarti awal tahun ini ya? Awal tahun. Oke. Pendakian pada saat itu membuat temen lu 3 orang hilang. Iya bang, gila. Kok bisa? Nah, gini nih bang. Kita tuh kan nyari sama si Agni ini. Iya. Kita nyari, tapi si Agninya ikutan hilang bang. Oh, yang nyari malah ikut hilang juga? Iya, hilang juga. Waduh, Mas, gua penasaran banget apa yang lu ceritain di malam kali ini. Namun, sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber di Besok Pagi, kirim cerita kalian melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orongannya jika tidak siap. Awal mulanya tuh kan saya kan ngerencanain tuh sama si Ajis. Kita ngerencanain tuh kan ke Ciremai di Apuy. Nah jadi kan upload gitu kan, kayak gimana gitu, share gitu kan kalau barangkali ada yang mau ikut. Nah si Agni ini langsung ngechat ke saya bang. Ngechatnya tuh, udah Jar, mending ke Slamet aja. Mumpung kita kan masih belum ke Slamet. Oh iya, ayo kata saya tuh. Ntar ngabarin dulu ke grup gitu ke teman-teman. Nah, sampai kita ngabarin ke grup, langsung tuh ngechat. Nih, oh ini mau pada ke Slamet gak? Mau diubah gak gitu? Terus kata teman-teman, ya ayo aja sih. Cuman ada satu orang nih bang yang gak ikut. Oke. Ngechatin tuh kan, ngechat si Citra, terus sama si Cime juga kan. Berarti naik tuh 6 orang. Oke. Nah, 6 orang ini cowok semua atau ada perempuannya? Ada cewek juga bang, cewek 2, cowoknya 4. Saya, Ajis, Zahiri kan, Agni, sama ceweknya 2. Cima sama Citra ini bang. Oke. Mau hari H nih bang, kita prepare dulu barang kan. Apa aja yang disiapin, terus.
Nah, pas udah hari hanya mau berangkat tuh bang, awal kumpul tuh di rumah saya, Oke. 5 orang kan. Terus kita tuh jam 11 tuh nyamper ke Agni gitu kan, langsung OTW sampai Cirebon, langsung kita OTW ke base camp bang. Kita lanjutlah jalan bang, tuh pas jalan gak ada apa-apa bang, gak kejadian apa-apa, gak aneh-aneh gitu kan mikirnya, sampai pas persimpangan ini Guci, kalau ke kiri ke Bambangan. Oke. Nah lanjut terus pas 10 menitan lah kita itu motor bocor bang. Bocor? Iya bocor, Oke. motor saya bocor. Oke. Bocornya tuh kayak apa ya, kayak nggak ada paku gitu bang. Ya udahlah, untungnya ada ini tambal ban terdekat gitu bang kan. Udahlah nambal. Nah udah nih, udah beres nambal bang, lanjut lagi jalan, lanjut. Nah pas sampai 6 menitan atau 10 menitan lah bang, motor saya tuh bocor lagi bang. Bocor lagi? Iya bocor lagi. Di ban yang sama atau? Iya ban yang sama, Oke. ban belakang sama. Nah terus kan di step tuh sama teman saya si Ajis, di step lah, lanjut. Nah ada lagi nih tambal ban. Nah ini bannya tuh ada pakunya bang. Oke. Sekarang ada pakunya jelas. Kan tadi kan kagak jelas bang, kagak ada pakunya. Nah sekarang yang jelas ada. Terus lah kita ganti lagi itu, ganti terus lanjut lagi bang jalan. Udah 10 menitan lagi lah bang, bocor lagi bang. Bocor 3 lagi? kali ya, 3 kali bocor. Wah, Nah kata si Agni nih bang, ini gimana nih, kok bocor lagi sih katanya. Oke. Ya mungkin kena paku lagi kali Gi, kata saya tuh. Ya udahlah cari lagi aja. Udah di step lagi nih sama si Aji sama saya. Di step lagi, sampailah sama tuang tambal ban lagi. Untungnya itu masih pada buka bang, untungnya. Oke. 3 kali tuh buka semua. Itu jam berapa kira-kira? Itu kira-kira jam 2-an kali bang. Nah lanjut lagi bang, sampai pasar yang deket base camp Bambangan ini bang. Sekitaran jam 4. Kita beli logistik lah gitu, kayak sayuran, bakso gitu kan, buat makan-makan. Udah habis belanja kita lanjut lagi sampai base camp Bambangan bang jam 5. Oke. Nah terus si Agni ini ngurusin Maxi lah bang, kayak biasa aja gitu kan, ngurusin Maxi. Udahlah prepare lagi kan, takut ada yang kurang gitu. Kondisi pada saat itu di base camp Bambangan gimana tuh? Rame atau sepi? Rame bang, masih rame. Rame banget itu base camp Bambangan. Nah terus kita tuh kan Regis udah, terus ada yang ngojek bang, 2 cewek. Siapa yang ngojek? Citra sama Cima bang yang ngojek. Kita berempat jalan kaki bang. Udah kan dia duluan kan bang, kita tuh jalan biasa aja gitu bang, sampai pos 1. Kita kan duduk nyantai gitu kan capek ya. Nah terus kita tuh ngasih ide buat ke si Agni nih, tenda di si Ajis aja bang. Oke, dipindah berarti ya? Dipindah. Oke. Karena dia duluan kan. Nah kata si Agni nih, udah kalian lanjut aja nunggu di pos 3, soalnya pos 5 rame. Rame sama OT. Ya udahlah, mungkin si Ajisnya juga kagak denger kali bang. Udahlah lanjut. Mereka tuh pada habis ya bang, si Ajis, si Agni, si Cima sama si Jahiri. Oke. Ya udahlah lanjut. Saya sendiri kan bang, saya tuh sempat berhenti dulu sesudah pos 1 ini bang, ketemu sama pendaki yang asal dari Bekasi bang. Oke. Udahlah kan ngobrol-ngobrol kan biasa seperti pendaki biasa, dari mana gitu kan, kenalan lah gitu kan. Bang namanya siapa?
Marcel katanya. Marcel. Iya. Oke. Dari mana bang? Iya dari Bekasi katanya. Oh dari Bekasi. Iya bang dari Bekasi katanya. Ya udahlah kita tuh ngobrol-ngobrol kan. Ngobrol-ngobrol mau camp di pos berapa katanya. Paling pos 3 mas, soalnya pos 5 kan udah penuh saya itu. Oh ya udah, saya duluan ya mas kata saya tuh kan. Lanjutlah sampai pos 2. Pos 2 masih kagak ada apa-apa bang, biasa aja. Terus saya juga ketemu sama teman-teman saya bang. Kata saya kan, lu kemana aja? Ini gue nungguin lu katanya lama, kata si Agni. Ya udahlah, kita lanjut aja. Emang lu kagak capek? Ya udahlah, gas aja. Nah, terus kan bang, udah istirahat lah di situ kan. Kan si Aji sama si Jahir ini udah kita kirain udah di pos 3 kan. Udah sampai. Istirahat, nyantai-nyantai. Udahlah, ayo katanya. Udah jam berapa ini? Jam 1. Ya udahlah, ayo. Lanjut jalan sampai di pos 3 nih bang. Pos 3 ini kita semua berempat ini kagak nemuin 2 orang ini bang, si Aji sama si Jahiri ini. Oke. Kan di si Agni kan ada 1 tenda lagi kan bang. Nah 1 tenda ini ya udah gelar aja katanya. Kita ntar cari pas udah ngegelar tenda. Ya udah kita pasang tenda. Terus saya nyuruh si Citra bang. Nyuruh si Citra buat nyari 2 orang ini, si Aji sama si Jahiri ini. Nah, saya tuh, Cit, coba cari si Aji sama si Jahiri. Kemana Jar? Ya kemana lagi lah, kan kita di pos 3 ini. Oh iya ya. Terus lah, dia nyari, kita masih masang tenda kan bang. Udah berapa menit ya? 10 menit kayaknya. Si Citra ini balik lagi bang. Katanya, Jar, ini 2 orang ini kagak ada. Lah, masa kata saya itu? Iya gak ada. Terus si Cita juga masih bilang gini, kan tadi juga di trek kan kita kagak ketemu sama 2 orang ini, kan dia duluan. Lah kata saya tuh, mungkin ke pos 4 kali ya. Lanjut katanya. Lah si Agni ini lahan mulu bang, si Agni ini kan udah dikasih tahu di pos 3 katanya. Malah nyusul ke pos 4 dia tuh. Ya udah kita masak-masak dulu tuh di situ kan. Terus pas udah maghrib nih bang, kita sama si Agni ini nyari bang. Kok mereka jam segini udah gak ketemu gitu bang. Si Citra ini ngomong lagi bang, mungkin dia ketiduran kali. Kan tadi banyak pendaki yang turun, yang naik gitu kan lalu lalang. Gak mungkin katanya si Agni tuh. Pasti kedenger kali kita ngobrol-ngobrol kan, kita ketawa-tawa kan tadi katanya. Ya juga ya. Ya udah kita cari lah bang. Nah nyari maghrib tuh bang nyari. Oke. Nah terus kan kita nyari nih berdua sama si Agni. Oke. Yang cewek di tenda kan nungguin. Ya udahlah. Kan hari mulai gelap juga kan bang. Kita lah bawa headlamp. Ya udah bawa headlamp Jar. Ya udah ayo naik. Ketemu pendaki nih bang, yang lagi istirahat 1 rombongan berisi 4 orang. Oh iya. Mau kemana mas katanya? Saya mau nyari teman saya bang. Lah temennya di mana katanya? Kagak tahu, kita cari-cari di pos 3 kagak ada. Kan kita nyuruhnya ngecamp di pos 3 aja. Oh mungkin ke pos 5 kali bang katanya. Oh ya udah, saya duluan ya mas kata saya tuh. Oh iya bang, yuk. Nah udahlah. Itu posisinya maghrib bang, pas adzan. Oke. Jadi itu sebelum pos 4, udah deket lah sama pos 4 tuh. Nah tiba-tiba si Agni ini ngomong bang. Ngomong gimana tuh? Kayak sompral gitu kan bang. Ngomongnya gini, Jar, ya kenapa Gi? Kok mereka berhenti ya? Ya mungkin adan kali Gi, kata saya itu kan. Kita kagak mau berhenti dulu nih, adan. Ya udahlah, ngapain? Lanjut lagi aja.
Kata si Agni gitu. Iya, kata si Agni bang. Nah si Agni terus ngomong gini, kok mereka pada takut juri gitu kan, kalau bahasa Indonesia hantu gitu kan. Kok mereka pada takut hantu sih Jar? Tuh saya udah kagak enak bang, cuman nyinggir-nyinggir doang, gini dong. Yalah biarin katanya. Lanjut di pos 4 ini ketemu sama rombongan Surabaya bang, Jawa Timur. Oke. Dia juga nanya lagi bang, Mas mau kemana katanya. Ini saya mau nyari teman saya katanya. Nyari teman emangnya gimana mas, hilang apa gimana katanya. Aduh kagak tahu bang, soalnya saya tuh kan ngomong kayak di pos 3 aja. 2 orang ini duluan, terus kagak tahu sekarang kemana. Oh mungkin di pos 4 tadi kali bang katanya. Ah pos 4? Iya pos 4 katanya, di situ ada tenda, kata si orang Jawa Timur ini bang. Oke. Saya kan otomatis kaget bang sama si Agni ini. Kan tadi pas kita lewatin pos 4 itu kagak ada tenda bang. Nggak ada tenda di pos Kagak 4? ada tenda bang. Oke. Nah terus kita mastiin lagi kan, takutnya salah lihat gitu kan kali bang. Kita turun lagi dikit. Mana mas, kagak ada tenda ini katanya. Kata si Agni ini. Hah masa katanya, kata si orang Surabaya ini. Lah tadi ada tenda mas, saya lihat katanya. Oke. Nah kan si Agni nih bang, lah mungkin juring kali katanya, setan. Oke. Dia ngomong kayak gitu? Iya ngomong kayak gitu, sompral banget. Terus sama orang Jawa Timur ini, Surabaya ini, oh ya udah mas, kita bantuin cari aja katanya, bantuin cari. Nah udahlah itu tuh berangkat lah sampai mau ke sebelum pos 5 itu bang. Sebelum pos 5 itu si Agni lari bang. Lari. Kenapa tuh? Kagak tahu itu juga. Saya di belakang bang. Iya. Kata yang di depan tuh kan, yang orang Surabaya ini, mas itu temenmu Melayu katanya. Kan Melayu tuh lari kan bang. Hah Melayu kemana mas? Itu ke atas pos 5 katanya. Ya udah mas, ayo kita susulin. Ya udah ayo. Lanjutlah. Lanjut pos 5. Udah sampai nih di pos 5. Kita ngaso dulu tuh sebentar mas. Mas, temanmu yang tadi itu siapa mas katanya. Namanya Agni. Yang hilangnya gimana mas? Yang hilangnya Jahiri sama Ajis. Itu orang mana mas katanya. Itu Agni Cirebon, Ajis Majalengka, Jahiri Majalengka. Langsung tuh kita nyari di pos 5 ini bang. Oke. Suasana di pos 5 seperti apa tuh? Suasananya sih rame mas. Oke. Kayak ada lagi ngobrol gitu kan. Anak-anak juga lagi ngobrol, yang lain, pendakian lain. Mas, sampean ke sini, saya ke sini katanya. Oh ya udah boleh mas. Itu perkiraan orang itu 6 orang bang. Oke. Pendaki Surabaya itu 6 orang. Udahlah, diteriakin bang itu di pos 5. Ajis Majalengka, Jahiri Majalengka, Agni Cirebon. Ajis, Zahiri, Agni, di mana kalian? Berarti sekarang yang hilang 3 orang dong totalnya? Nah iya itu mas. Oke. Kan pertama 2 temen Iya lu 2 ya? temen. Kita tuh nyari-nyari kan sampai ke pojok-pojok juga kan. Saya tuh gak ada. Mas gak ada katanya. Hah? Iya kata saya tuh. Iya gak ada mas. Nah si orang Jawa Timur ini nyaranin naik ke pos 6 lagi bang. Nah terus ke pos 6 kan, ya udah boleh. Tapi saya mau gelar tenda dulu katanya. Nah di situ saya nunggu orang Surabaya gelar tenda dulu kan. Gelar tenda. Ya udah mas, ayo naik. Itu saya naik tuh 2 orang bang. 2 orang. Lanjut pas pertengahan mau sampai pos 6 itu ada orang turun berdua. Kata saya kan, mas lihat orang lari ke atas gak atau yang naik ke atas gak? Loh gak ada mas. Lah kok gak ada mas? Tadi teman saya naik ke atas loh mas. Lah emang gak ada mas, kita baru turun katanya. Secara logikanya bang gini, kita nyari tapi
si Agninya ikutan hilang bang. Iya, iya bener. Nah, terus kita kan balik lagi ke pos 5 tuh bang. Kan di pos 6 kagak ada. Kagak ada, terus saya tuh nunggu dulu bang di pos 5. Nunggu sampai jam 10 lah bang. Jam 10 malam tuh? Iya jam 10 malam bang. Saya di tenda orang Jawa Timur ini bang. Kan saya masuk tuh kan bang. Saya dikasih namanya sarung, dikasih rokok lah. Nah, terus si orang Jawa Timur ini bilang ke saya bang, Mas, mau gimana ini katanya. Kagak tahu mas, saya bingung. Teman saya pada gak ada semua. Ya udah katanya. Si masnya mending tidur di tenda saya aja dulu katanya. Ntar pas summit kita bareng naik ke atas. Ntar kita kasih sepatu, jaket, sama celana panjang bang. Posisi itu saya naik tuh bang, saya cuman koloran doang. Pas waktu nyari temen lu itu? Iya, koloran doang sama baju pendek bang, kaos. Iya. Lah kata saya bingung bang. Soalnya di pos 3 ini ada 2 cewek. Lah terus gimana mas katanya. Ya saya juga bingung mas. Ya udah saya nunggu dulu di sini, numpang dulu. Selesai itu. Sebentar lah, 1 jaman. Saya turun sendiri. Ntar pas nyari bareng-bareng sama 2 cewek ini bang. Si Cima sama si Citra. Terus di situ saya ketiduran bang. Ketiduran. Kayak gini tuh bang. Kayak gini ketiduran sambil duduk biasa. Iya. Terus saya tuh gak tahu ngimpi gak tahu gimana bang. Ada yang neriakin saya. Azhar. Otomatis kan saya kebangun bang. Kirain teman saya kan gitu. Pas bangun saya langsung keluar tenda kan nongol gitu. Gak ada bang. Gak ada yang teriak-teriak. Ya udahlah mungkin saya halusinasi gitu kan, kecapean gitu kan. Saya tidur lagi bang di situ. Nah pas tidur lagi, saya ngimpi lagi nih bang. Ngimpi lagi? Iya ngimpi lagi. Diteriakin lagi bang. Teriakin kayak ajar gitu bang. Kan otomatis saya kebangun lagi nih bang. Saya keluar tenda. Ternyata ada 3 orang ini bang. Si Agni, si Ajis, sama si Jahir ini. Ada bang. Nah, itu kan saya keluar tenda tuh. Si Ajis ini bang, marah-marah ke saya bang. Kenapa? Marah-marahnya gini. Jar lu kemana dicariin kok kagak ada katanya. Iya. Nih kasihan si Agni katanya. Si Agni bolak-balik pos 5, pos 4. 3 kali katanya bang. Lah, gue yang nyariin lu kata gue tuh bang. Lah katanya, pada lah-lahan bang. Nah, terus orang Surabaya ini pada keluar bang. Nih mas, sampean kemana katanya, ninggalin temennya ini katanya. Ke si Agni ini bang. Saya juga nyariin mas katanya. Lah nyariin kemana bang? Saya nyari katanya. Ya udahlah pas itu. Ya udahlah. Untung sekarang ketemu katanya. Udah kata saya tuh, Gi, sekarang mau kemana lagi nih? Mau turun apa gimana? Ya udahlah, kan paniknya nih bang. Logistik kan di saya semua. Jadi si Aji sama si Jair ini kagak ada bawa logistik bang. Jadi takutnya kagak makan gitu. Iya. Untungnya si Agni ini bawa duit bang. Kan di pos 5 itu kan ada warung. Nah udah si Ajis ini dikasih duit lah sama si Agni buat makan. Pas kita mau turun bang, saya tuh nanya si Ajis, Jis, lu gelar tenda di mana? Kok tadi kagak kedenger gue teriak-teriak? Lah orang kagak ada yang teriak-teriak katanya bang. Lah gue tadi sama orang Jawa Timur teriak-teriak Jis, manggil lu si Jahiri sama si Agni ini teriak-teriak. Kok kagak ada suara gitu bang, kagak ada yang nyaut lah gitu kan. Lah orang tadi katanya kagak ada yang teriak-teriak. Tapi pas gue gini-gini tenda ada gak? Kagak ada katanya.
kagak ada sama sekali. Emang lu buka tenda di mana? Ucap saya kan bang. Ayolah sini katanya, dituntun kan. Nih di sini. Nah, saya tuh nyari ke situ bang. Nyari ke situ. Tapi lu nggak ngeliat? Kagak ngeliat bang. Udah teriak-teriak sambil gini-gini bang, kagak ada. Tenda itu kagak ada. Kan kalau logikanya nih bang, orang teriak-teriak 6 orang kan sama orang Jawa Timur. Pasti kalau ada yang nyaut lah gitu kan. Ini kagak ada katanya bang. Berarti 3 orang ini nggak ada yang dengar. Kagak ada yang denger. Anehnya itu bang. Bahkan saya kan panik kan bang. Udahlah nggak mau yang aneh-aneh gitu kan. Udah turun, kita sama si Agni turun. Kita turun. Nah, ketemu pos 4 lagi nih bang. Pos 4 lagi ada yang ngetawain bang. Ngetawain? Iya ngetawain. Ngetawain kita berdua. Kan kita langsung kaget tuh bang. Langsung kayak nge-freeze gitu bang. Badan kayak slow mo gitu kan. Pas lihat ke atas ada kuntilanak bang. Kuntilanak? Iya. Sampai ngetawain bang. Kita segini-gini. Terus saya bilang gini. Pas udah bisa gerak nih bang. Gak ada yang ngetawain, gak ada di atas. Aduh, Gi, itu apaan ya? Lu lihat gak? Iya lihat gue. Ya udah mending tenangin diri dulu aja. Baca istighfar. Duduk dulu katanya, tenang kata saya tuh. Udah lah di situ kita bengong bang. Gini doang. Masih kagak percaya gitu. Ada yang ditampakin gitu kan di atas. Abis itu udahlah kita turun bang. Turun sampai pos 3. Kagak ada apa-apa lagi bang di sana. Nah pas buka tenda, si cewek 2 ini, si Cima sama si Citra ini pada nangis bang. Kenapa nangis? Nah itu saya kagak tahu bang, mereka nangis karena apa kan. Si Cima marah-marah ke kita berdua. Lu kemana aja katanya. Lu inget kagak di sini ada cewek berdua katanya. Oh iya. Terus kan saya emosi lah bang. Di atas kan diketawain sampai ditampakin. Ngelihat si Agni sama si Ajis juga gak ada bang. Iya. Lu tahu gak? Gue juga ngalamin yang kagak enak di atas. Dia masih nangis bang. Nih si Agni ini ikutan hilang kata saya. Sampai ada yang ngetawain di pos 4, ditampakin juga. Langsung lu cerita di situ? Iya langsung cerita bang. Langsung dibuka di situ. Karena kan udah kesel, udah capek lagi kan. Di situ posisi jam 11 bang. Orang-orang kan pada mau summit gitu kan. Kita baru sampai pos 3 ini bang, mau istirahat. Udahlah. Di situ kita tiduran bentar. Ya udah kalian tidur dulu aja katanya. Yang cewek ini masak bang. Masak lah. Nah terus jam berapa ya? Jam 1 ya bang. Saya mulai summit bang. Mulai summit. Di situ pas summit kagak ada apa-apa bang. Cuman ngantuk doang saya. Kan habis nyari juga kan. Udahlah sampai pos 5 kita ke tenda si Ajis lagi bang. Sama si Jair ini. Udahlah buka tuh tenda si Ajis masih pada tidur bang. Dibangunin lah. Mau summit kagak? Lah ntar aja katanya. Ya udah mending sekarang aja, sekarang udah jam 1. Terus ya udahlah, dia bangun kan. Langsung tuh summit mah. Kagak ada apa-apa bang. Sampai puncak tuh kagak ada apa-apa. Terus kita langsung turun lah habis foto-foto kan. Habis turun tuh jam 1 ya bang. Jam 1. Jam 1 siang? Jam 1 siang. Oke. Kan summitnya juga lama kan, saya ngantuk gitu. Turun ke pos 5 bang, ke tenda si Ajis ini. Prepare lah gitu.
Ya udah turun pos 3 nih bang, udah sampai pos 3 kita tuh lanjut masak lagi bang, lanjut masak, makanlah di situ sampai gak kerasa tuh waktu udah jam 3 bang, jam 3. Nah si Citra ini ngomong, emang kagak mau turun Jar? Ya turun lah, ngapain di sini kan. Nah si Agni ini ya udah bentar lagi aja kan, lagi enak ini. Oh ya udahlah di situ ngobrol-ngobrol sampai jam 5 bang. Jam 5 belum, masih pada turun. Masih di pos 3? Iya masih di pos 3. Nah terus si Ajis nih ngomong, turun yuk. Udah jam berapa ini? Oh ya udah, turun lah, beres-beres. Kita itu pas turun ketemu malam lagi bang, ketemu azan. Ketemu azan, terus ada suara azan kan bang, suara azan. Si Citra ngomong kayak gini, mau berhenti dulu gak katanya, ini azan katanya. Ngapain lah kata si Agni ini, ya kan kita menghormati kan katanya. Ya juga katanya, gue sih cuek aja bang karena capek juga. Tapi di situ tetap lanjut jalan bang, lanjut. Nah ini ketemu ranger bang. Ranger? Iya ranger. Nah mau ngapain mas? Mau evakuasi ya. Nah evakuasi ini yang di atas bang, tadinya tuh jatuh katanya, arah puncak katanya. Oke. Oh ya udah kan. Oh ya udah, hati-hati ya mas, semoga sukses. Oh iya makasih ya mas. Udah tuh turun kan, ada Nisa bener nih bang, kita istirahat dulu. Istirahat lah, ngerokok kan, ngerokok biasa. Nah setelah itu bang kita lanjut lagi abis azan tuh, sampai kita semua tuh ngeliat bang di pinggir trek sebelah kanan kan, ngeliat yang hitam bang. Gede banget, tinggi, matanya merah kayak melototin kita ya gini. Kita kan semua otomatis pada lari bang ke atas lagi kan. Oke. Lari kita ke atas, saya diberhentiin. Udah mending berhenti aja dulu, berhenti katanya, tenangin diri, baca istighfar, minum katanya. Kalau makin lari kita makin tersesat atau pindah jalur gitu kan. Udahlah di situ nenang sambil minum air putih, nenangin diri, baca doa. Ya udah gimana katanya, si Agni doh, gimana, aman Gi katanya. Mau lanjut apa mau berhenti lagi katanya. Lanjut aja ayo lanjut. Udah lanjut tuh bang, lanjut. Nah sampai pos 1 ini kagak ketemu bang, jauh banget. Maksudnya nggak ketemu gimana? Ya kita jalan tapi nggak ketemu gitu. Nggak sampai pos 1? Iya. Terus si Agni ini ngevideo bang. Video? Iya video. Kan cewek-cewek kan pada di depan kan bang. Iya. Ada yang kayak minta tolong gitu bang. Minta tolong? Ini di videonya suara cewek, tapi ceweknya pada di depan bang. Iya. Jauh banget. Ada videonya bang, ada videonya. Oke, nanti gue lihat nanti ya, boleh? Iya. Oke. Turunlah kita bang, sampai base camp itu jam 9. Oke, jam 9 malam ya? Iya jam 9 malam. Oke. Di base camp itu ramai banget bang. Rame? Iya ramai banget, tim SAR, polisi gitu kan. Oke. Berarti ya nih ada yang jatuh di puncak katanya, kata si Ajis ini. Sampai di base camp kita tuh istirahat dulu bang. Istirahat kan capek ya. Capek terus pas pagi nih saya tuh buka IG bang, lihat ada yang bela sungkawa di
Selamat Pia Bambang ini di IG-nya. Oh, di IG resmi. Iya, di IG resmi. Oke. Pas saya lihat fotonya, loh, kok ini saya kenal gitu kan. Oke. Ini yang kenalan sama saya di sesudah pos saat ini, Bang. Yang Marcel itu. Iya. Innalillahi. Saya juga gak nyangka. Lah, katanya kan baru kemarin kenalan gitu kan. Sekarang udah kagak ada aja. Udah di situ kan saya prepare nih kan pas pagi pulang, Bang, ke rumah masing-masing. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Nah, di malam kali ini kita kedatangan Ajis juga nih, selaku tim rombongan lu pada saat di Gunung Slamet ya. Iya. Nah, ini kan ada perbedaan waktu antara lu dan Ajis nih. Iya. Ini ada sempat kepisah ya. Dan pada saat itu lu juga sempat cerita dan nyari juga, nyari teriak-teriak di pos 5. Nah, pada saat itu Mas Ajis boleh nanya ya sedikit ya, pas waktu temen lu ini nyari-nyari lu, teriak-teriak, manggil-manggil nama lu sempat ngedenger nggak sama teriakan itu? Pas itu saya di pos 5 tuh Bang, Ya. di dalam tenda. Saya nggak ngedenger apa-apa Bang, Nggak denger apa-apa? nggak denger apa-apa. Oke. Kayak sunyi aja gitu. Saya tuh ngobrol mulu sama si Mumut tuh. Iya. Karena gak ngedenger apa-apa gitu. Ya udah, saya lanjut tidur gitu. Pas tidur, ada tuh si Agni yang nyariin ke tenda saya. Sambil digebrak-gebrak gini tuh Bang. Jis, Jahiri. Lu bukan ini. Oh iya Bang, ini sini Bang. Kata saya tuh. Bukain tuh tenda sama si Agni. Jis, lu kemana aja? Campnya di mana? Gua di sini aja Bang. Dari habis maghrib gua bikin tenda di sini. Oh, berarti pada saat itu lu nggak pindah-pindah, tenda lu tetap di situ? Iya. Nah, tapi kan sebelumnya Ajar juga sempat cerita bahwa dia sudah mencari ke lokasi yang lu tunjukin juga. Dan dia bilang itu nggak ada tenda lu. Iya katanya. Pas turun tuh dia cerita. Iya. Kok lu gak ada tendanya di sini? Lah, saya di sini aja Jar. Kata si Ajarnya tuh. Sama saya sampai di gini-gini. Kok lu gak keluar? Oke. Gua ada di sini aja Jar, gak ngerasa ada yang gini-gini. Nggak ada yang ngerasa Nggak. manggil atau gimana gitu. Iya, gak ngerasa ada yang manggil juga gitu. Ya, dan itu kan pada saat itu kan yang nyari cuma bukan Ajar aja ya. Iya. Itu ada 6 orang dari rombongan Surabaya juga. Lu nggak denger sama sekali suara teriakan panggilan nama lu itu? Enggak Bang. Cuma sunyi aja gitu. Sunyi Iya. di pos 5. Iya. Pada saat itu kan rame. Iya, padahal mah logikanya juga itu rame OT, rame penati lain gitu. Oke. Kan paling rame gitu di area camp pos 5. Tapi anehnya tuh gak ada Bang. Gak ada suara-suara. Nggak ada suara yang manggil-manggil. Iya. Cuma ada suara tenda sebelah gitu lagi ngobrol, lagi gimana. Oh, kalau suara-suara orang pendaki lain ngobrol ada. Cuma Iya. dengar suara panggilan nama lu itu nggak ada berarti. Iya Bang. Oke. Lu kan sebelum berangkat di awal sudah di briefing ya sama rombongan lu nih Iya. buat ngecamp di pos 3. Nah, kenapa nih pertanyaan gue lu sempet nerobos langsung ke pos 5? Apa tujuan dan alasan lu kesana itu? Pas itu saya lagi di atas dikit Bang. Jadi karena faktor apa ya? Faktor oksigen kayaknya. Gak kedengeran saya Bang atau gimana gitu. Si Agni ngomong gitu tuh. Dia ngomongnya, Jis, Jahiri, nanti lu diriin tenda di pos 3 aja. Oke. Kata saya tuh, wah gak penting juga itu mah. Karena gak kedengeran juga sama si Mumu, sama Jahiri. Lanjut terus tuh Bang. Ayo lanjut aja. Mumpung lagi semangatnya itu.
habis istirahat tuh. Kita lanjut nih ke pos 3. Pas di pos 3 kita hanya ngerokok doang, Bang. Iya. Ngerokok. Ini kita camp di sini nih. Udah ayo lanjut aja katanya, kata si Jahiri. Udah ayo lanjut aja. Ya udah tuh, saya lanjut berdua. Pas di pos 4 nih. Ini areanya agak luas nih, Jahiri. Kita camp di sini aja gitu ya. Katanya, ya udah ayo. Tapi untungnya ada bapak-bapak di situ, Bang. Kenapa tuh? Dia ngeberitahu kita karena nggak boleh camp di pos 4 tuh. Pos Samaran tuh. Oke. Iya. Saya diomong gini nih, Bang. Dek, jangan camp di sini katanya. Oke. Di sini tempatnya angker, pos angker katanya. Dari namanya juga Samarantu. Iya. Nah, terus kita lanjut lagi nih, Bang, sampai pos 5. Sampai pos 5 tuh kita diam istirahat di warung-warung gitu kan. Pas di warung, ini gimana Jahiri? Si Ajarnya belum nyusul-nyusul sama rombongan yang ada ceweknya tuh. Ya udah tungguin aja. Kita nungguinnya tuh ke bawah lagi, Bang. Pas mau masuk banget ke pos 5. Ya. Kita nungguin di sana sampai adzan maghrib. Oh, oke, baru lu buka tenda di situ. Enggak, buka tendanya di belakang shelter. Oke. Setelah maghrib lu buka tenda di belakang shelter. Iya. Karena faktor hujan cuaca gitu. Oh, berarti agak hujan di malam itu. Iya, agak hujan gerimis-gerimis. Nah, lu kan tahu nih, lu nggak bawa logistik, lu cuma bawa tenda. Kenapa lu maksa buat di pos 5? Karena bakal disusul gitu sama rombongannya si Ajar. Berarti lu yakin bakal disusul Iya, temen lu? karena ini kelihatannya udah pengalaman si Agni, si Oke. Ajar gitu ya. Karena udah pengalaman gitu, saya yakin, Bang, berdua doang. Tapi kan akhirnya kesusulnya agak malam tuh ya. Nah, lu siang itu sore lu makan gimana tuh? Nah, pas itu saya ada duit dikit nih, Bang. Oh, oke. Jadi kan ada warung. Ya. Saya beli nih apa-apa, roti, gimana, mie. Di warung itu, Bang. Dan untungnya lu bawa uang cash ya pada saat itu ya. Iya, Kalau misalkan tidak ada warung di situ, gimana lu? kayaknya sih paling minta ke tenda sebelah gitu. Mas, minta logistik gitu. Ya. Saya kepisah sama rombongan saya. Berarti kan ini lu nyadari nggak kalau ini tuh kecerobohan lu berdua? Lu Iya. tetap bablas ke pos 5 itu. Nggak ikutin rombongan yang di bawah itu. Iya sih, Bang, sempat nyadar. Kok gua gini banget ya? Egois banget, pengen duluan. Nah, pas itu saya kan di tenda nih, Bang, habis makan di warung. Saya di tenda tiduran gitu. Ada si Agni yang nemuin. Oke, Mas Ajis, lu kan pada saat itu sempat buka tenda di pos 5 ya. Iya. Dan lu sempat ngedengar berita nggak sih kalau di hari itu pas lu summit ada seorang pendaki yang terjatuh di jurang di Wah. puncak Gunung Slamet itu? Saya gak tahu itu, Bang. Oke. Belum ada kabar gitu. Gak tahu. Pas tahu-taunya pas mau summit bareng nih sama rombongan ke arah puncak. Oke. Pas di pos Pelawangan ke atas dikit tuh. Itu jam berapa kira-kira itu? Masih ingat nggak lu? Kira-kira jam 8 jam 9 lah. Oh, Udah pagi ya? terang, ya. Oke. Saya tuh ngedenger dari pendaki lain, Bang. Hai, ini katanya ada yang jatuh ya di pos Pelawangan. Oke. Lah, emang bener katanya. Dia ngobrol berdua, Bang, pendaki lain tuh. Lah, emang bener. Iya, katanya ada yang jatuh ke dalam jurang itu situ. Saya gak hiraukan sih, Bang. Saya tetap lanjut aja ke arah puncak karena ngejar juga baru pertama kali gitu. Saya terus lanjut. Nah, bareng lagi sama rombongan ini. Oke. Rombongan si Ajar Agni. Nah, pas turun dari puncak, lu nggak ngelihat ada kerumunan kan di pos Pelawangan itu atau di sepanjang jalur ke bawah itu? Enggak sih, Bang. Keadaan treknya juga sepi, berkabut, hujan gitu, gerimis. Oh, berkabut pada saat itu? Iya, pada saat turun tuh barengan. Nah, saya turun bareng kan ke pos 5. Jis, kata si Ajar tuh, lu prepare tenda dulu, nanti susul kita ke pos 3.
Nah, si Ajar nungguin di sana di pos 4. Kita prepare sama si Jahiri. Kita turun tuh. Ketemu sama si Ajar di pos 4. Ayo bareng lagi ke pos 3. Ya. Baru ketemu semua tuh ya di pos 3 ya. Iya. Nah, selama di pos 5 lu ngegulung tenda, ngerapin alat-alat lu. Sempet denger kabar lagi nggak kalau di atas itu seperti apa keadaannya? Enggak sih Bang. Soalnya udah sepi juga pos 5. Oh, pos 5 sepi. Udah pada turun, kitanya kesorean gitu. Oh, oke, iya. Nah, pas itu kan pada sepi ya. Kita juga lanjut turun sih Bang, berdua. Oke. Kita turun, ketemu si Ajar, terus turun lagi sampai di pos 3. Di sini makan-makan dulu katanya sama si Agni tuh. Di sana makan dulu, apa dulu, canda-canda gitu, ceritain. Lu kemana aja, lu kemana aja. Nah, di situ mau turun tuh. Mau turun gak nih? Sama saya. Mau turun gak nih? Nanti katanya, lagi enak kata si Agni tuh, bentaran dulu. Ya udah, tungguin dulu bentar. Saya ngomong lagi Bang. Ayo turun aja sekarang, udah kesorean. Antara jam 4 atau jam 5 mah. Berarti pada saat itu lu turun agak sore berarti ya? Iya Bang. Agak maghrib juga. Dan tadi gue juga sempat dengar rombongan lu ini ketika azan maghrib itu masih diterobos terus, nggak sempat berhenti. Iya Bang. Kenapa itu? Karena ngejar waktu juga, udah pada capek, udah pada gimana. Terobos aja lah, gak apa-apa. Karena waktu gitu ya? Iya. Oke, iya. Oke, Mas Ajar, kita ada beberapa pertanyaan lagi ya tentang pendakian lu pada saat itu nih. Berarti lu tahu berita itu setelah turun dan setelah buka-buka IG ya? Iya. Dan ternyata korban yang terjatuh di atas itu sempat ngobrol sama lu sempat kenalan juga. di hari kemarinnya iya, ya? hari kemarinnya. Oke. Tapi pada saat itu lu sempat ngelihat proses evakuasinya? Atau Nggak sih. mungkin di hari itu langsung dibawa? Enggak langsung lihat proses evakuasinya Bang. Oke, tapi yang lu lihat di base camp pada saat itu memang ramai pagi? Iya, memang ramai banget. Oke. Lu sempat punya pemikiran nggak sih kalau misalkan pada saat itu lu bertemu dengan almarhum itu untuk pertama dan yang terakhir kalinya di situ? Enggak sih Bang, nggak mikir apa-apa. Oke. Cuman biasa aja gitu. Karena Ya, memang biasa. pada saat itu tidak ada tanda-tanda yang aneh-aneh Iya. dari almarhumnya. Ya, tidak ada tanda aneh-aneh gitu Bang. Oh ya, lu berarti ngobrol merasa nyaman pada saat itu? Iya. Sempet lama nggak berarti lu ngobrol? Ya cuman paling sebentar doang sih Bang. Oke. Bentar doang, lumayan. Cuma nanya siapa, kenalan, Iya, terus kenalan gitu dari kan, mana, dari terus mana. berapa orang biasanya Iya, begitu ya? Iya biasa. Oh. Kayak pendaki biasanya aja Bang, kayak gitu. Oke. Tapi lu setelah tahu berita itu, lu sempat merasa sedih nggak? Kalau yang lu lihat di foto yang Ya Di IG itu. sedih juga iya Bang. Soalnya mikir gini Bang. Oh ini yang kemarin saya kenalan, baru ya kenalan. Tahu-taunya besoknya langsung udah nggak ada, kayak gitu ya? Bang. Dapat musibah seperti Iya. itu. Dari cerita lu di Gunung Slamet ya pada saat itu, dari mulai temen lu yang terlalu frontal berbicaranya ya, dan juga faktor cuaca yang memang pada saat itu lagi kurang bagus berarti di puncak ya. Lu ada kesimpulan nggak sih kalau yang semua lu alami pada saat itu karena ada faktor sesuatu dari rombongan ini? Ya nggak nyangka sih Bang. Oke. Gak nyangka kalau bakalan kayak gini gitu Bang. Iya. Biasanya kan kita ke gunung tuh senang-senang kan. Ini malah jadi kayak gini. Apalagi teman saya ini sompral Bang. Iya. Dan yang lebih anehnya lagi, lu sempet nggak ketemu sama rombongan lu ya. Padahal lu lewatin kan pasti itu buat nyari tenda teman lu di atas itu. Tapi lu nggak ngeliat. Nggak ngeliat Bang. Sama sekali nggak. Suara pun nggak ada Bang. Nggak ada yang apa ya kan, orang-orang pasti nyari Ajis Majalengka pasti nyaut kan. Iya. Ini kagak ada Bang. Berarti ke-6 orang ini yang termasuk orang Surabaya teriak nyarinya gitu. Teriak Bang. Teriak kenceng banget Bang. Sampai orang-orang juga di situ kan nanya-nanya. Iya pasti rame di sana Iya itu. pasti rame Bang.
ini orang teriak-teriak pada ngapa gitu kan. Heeh. Pasti nanya, lagi nyari teman. Ini aneh banget sih bang menurut saya bang. Mm. Diteriak-teriak kagak ada yang nyaut, dicariin kagak ada. Nah, ada kanen juga nih, kan sempet lu buat naik ke pos 4 lebih ya. Yang Iya. tadi awal lu sempet lewat pos 4 itu nggak ngeliat tenda. Iya. Nah, setelah turun lagi, lu nggak tenda. Gak ada bang, gak ada tenda sama sekali. Nggak ada tenda sama sekali. Cuman itu bang diketawain saya. Tapi yang menurut pendaki yang lo temuin setelah lewat pos 4, di pos 4 itu ada yang tenda katanya. Iya, sebelum naik tuh kan. Iya, sebelum naik itu. katanya, Iya. Tapi lu cek nggak ada tenda. Gak ada bang. Oke, Mas Azhar, terima kasih banyak ya udah Iya. mau berbagi kisahnya. Iya. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang mendengarkan. Mungkin sebelum mengakhiri video kali ini, Mas Azhar punya sepatah dua kata nih buat teman-teman yang mendengarkan ceritanya di malam kali ini. Ya untuk teman-teman yang dengar cerita saya, pokoknya terima kasih banyak. Semoga kalian bermanfaat lah. Tidak seperti mengalami teman saya ini. Teman yang mana? Teman si Agni ini sama Oke. si Ajis ini. Oh iya. Nggak egois kayak dia berarti ya. nggak egois. Kalau bisa naik bareng, turun bareng gitu Naik ya. bareng, harus turun harus bareng. sama-sama gitu ya, jangan sampai kepisah Iya, gitu. pulang juga harus bareng gitu kan. Oh, oke. Tapi lu pada saat itu pulang aman ya? Aman bang. Aman ya? Aman, gak ada Alhamdulillah, oke. apa-apa. Dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman serta safety dalam melakukan pendakian. Mungkin itu aja dari gua Bang Mange. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.